Ya, bisa kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya ke Pak Abdul. Pak, kalau sekarang ini saya tidak selesai dari 262, cuman ya terpenuhi hampir 50% lah seperti itu. Which is tidak ada perbaikan dibanding dengan DPR masa periode sebelumnya. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang standar ada kualitatif dan juga ada kuantitatif. Nah, sejauh ini yang mana lebih dipikirkan oleh DPR? Kalau saya pribadi ya, saya cenderung berpikir kualitatif. Kuantitatif, kejar setoran tetapi merugikan rakyat juga berbahaya. Karena yang bahaya sebenarnya di dalam pembuatan kebijakan seperti undang-undang itu masuknya kepentingan-kepentingan yang bisa berkolaborasi dengan kepentingan politik. Misalnya pemodal, kepentingan itu yang harus kita jaga soal NKRI. Menjaga kualitas dari sebuah undang-undang itukah, apakah itu yang kemudian menjadi alasan dari DPR sehingga lama dalam membahas undang-undang? DPR selama ini paling kalau toh telat itu soal pengaturan jadwal aja. Tapi selama ini tidak ada yang terhambat. Seluruh proses undang-undang, saya tegaskan, rata-rata dari pemerintah masalahnya. Oke. Pak Hindri, apa kalau melihat antara kualitatif dan kuantitatif menilai DPR sekarang ini? Biar masyarakat paham ya. Ya, selama ini tentu saja kita melihat dari luar karena banyaknya undang-undang yang pertama itu kalau strategis itu dinilai secara cepat oleh publik, menjadi debat publik, kemudian kalau memang banyak kelemahan bawa ke MK. Jadi publik tahu gitu kan. Tapi kalau yang tidak strategis, undang-undang itu tidak dipakai. Ya kan? Undang-undang dan perda juga begitu kan. Misalnya perda di Jakarta dilarang merokok di tempat umum, mana atau memberi sumbangan kepada fakir miskin. Jadi hal-hal semacam itu terkesannya yang mengejar target saja bahwa DPR kerja atau DPRD kerja gitu. Nah, yang tidak strategis banyak, tapi tidak digubris orang, sehingga dalam proses pemerintahan itu tidak merujuk pada itu. Itu kita khawatirkan demikian. Tapi tadi kan disebut juga bahwa pemerintah punya peran di situ. Nah, DPR-nya tadi Mas Karding kan bicara soal tenaga ahli. Ya, jadi saya akui bahwa kawan-kawan DPR dari segi waktu sendiri, ya dia kan ada 10 atau 11 fraksi, 11 komisi di situ. Terbagi habis, gitu kan. Kalau satu komisi membahas ini. Itu yang salah satu yang bikin tidak mudah untuk mencapai quorum itu, membahas itu bikin lama. Nah, kalau misalnya tenaga ahli sudah siap, kawan-kawan anggota DPR ya bisa mengambil peran yang lebih ringan gitu loh. Tapi kalau selama ini yang saya dengar ya kurang. Tadi sehingga tidak bisa bekerja secara efektif seperti itu. Saya perlu menjelaskan sedikit ya. Membahas undang-undang sekarang DPR itu kita bicara sampai bagaimana titik koma bahasa, bagaimana struktur. Jangan sampai ada kata yang hilang. Iya, maunya ke depan itu kita ini tinggal politisnya aja. Oke, kita setuju dengan substansi ini, bahasa dan sebagainya, sudah urusan tim. Ini kita nggak bisa. Kita harus berpikir. Bayangkan kemarin kita bahas tatip MPR itu berapa hari sampai jam 4 pagi terakhir. Hanya beda soal bahasa kalimat, itu tidak gampang. Karena interpretasi setiap orang kan juga berbeda-beda. Kalau pemilihan diksinya itu salah. Cara beda-beda. Ya, jadi bisa juga itu seolah-olah sebagai escape dari yang sulit-sulit substansi, gitu kan, menuju hal-hal yang tidak substansial, titik koma dan segala macam. Padahal yang diperlukan sebetulnya kan kesepakatan mengenai politiknya dulu disepakati. Itu teknisnya tim itu makanya kita butuh legal drafter yang kuat, butuh peneliti yang kuat. Nah, kita kan TA-nya terbatas. Satu anggota DPR hanya 2 orang. Tetapi kan masyarakat tetap menuntut bahwa mereka tentu melihat yang duduk di situ adalah wakil-wakil rakyat yang sudah mereka pilih melalui proses dan sekarang sudah dikasih legislatif gitu. Dan sekarang sudah dikasih. Nah, itu gimana? Harus menjalankan 3 fungsi, ya kan? 3 fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan budgeting. Itu nggak gampang. Dan penyelesaian undang-undang menjadi salah satu parameter untuk masyarakat untuk menilai kinerja dari wakil rakyat yang sudah mereka pilih. Sehari kita, iya benar itu. Sehari berapa minggu ini 1 orang harus bagi 4 titik rapat.
Gimana mau efektif itu? Saya kira itu adalah akibat dari manajemen waktu. DPR kan Sehingga 5 DPR tahun. tidak bekerja efisien, 5 ya? tahun dibagi setiap tahun kan ada target-target nih. Ya. Nah, mestinya di situ. Jadi ya kembali kepada kebiasaan, bukan hanya DPR, anak sekolah juga gitu. Suruh belajar antara gitu kan. Jadi entar begitu mau ujian. Sistem kebut semalam. Iya. Selalu last minute gitu loh. Ya, salah satu mungkin itu yang harus diperbaiki ke depan. Bagaimana seluruh poin-poin target-target itu diselesaikan pada saatnya. Baik, kita nanti akan bahas mengenai seperti apa atau apa yang akan dilakukan oleh DPR, terutama pesan untuk periode mendatang ini agar target prolegnas bisa sesuai harapan. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Bapak-Bapak dan pemirsa, kami akan segera kembali.